Romo, suster, ibu bapak, dan juga saudara-saudariku yang terkasih, pada kesempatan program Imam Mengajar di Kevikepan Kedu ini, perkenankan saya, Romo Agustinus Eko Wahyu Kris Putranto MSF, atau biasa dipanggil Romo Eko, menyampaikan beberapa poin mendasar berkaitan dengan Katekismus Gereja Katolik, mulai dari nomor 1373 sampai dengan 1381. Judulnya adalah Kehadiran Kristus oleh kekuatan sabdanya dan kekuatan Roh Kudus. Sebuah pertanyaan yang mendasar bagi kita sebagai umat beriman. Apakah Tuhan Yesus yang wafat dan kemudian bangkit itu meninggalkan gerejanya? Gereja yang saya maksud di sini bukan bangunan, tetapi kumpulan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tentu jawabannya tidak. Tuhan Yesus yang wafat dan juga bangkit tidak pernah meninggalkan kita sebagai umatnya atau gerejanya. Ia tetap hadir di tengah-tengah kita. Yang pertama, ia hadir ketika kita mendengarkan maupun membaca firman. Yang kedua, ia hadir juga ketika kita bersekutu untuk berdoa. Baik berdoa di tengah-tengah keluarga, berdoa di tengah lingkungan kita, ataupun juga berdoa bersama di tingkat paroki maupun juga kelompok-kelompok kategorial yang kita ikuti. Ketika kita berkumpul dan juga berdoa, ia hadir. Bukankah ia sendiri pernah bersabda, "Barang siapa 2 atau 3 orang berkumpul atas namaku, aku berada di tengah-tengah mereka." Selain dalam perkumpulan doa, Tuhan juga hadir di dalam setiap sakramen-sakramen yang kita sambut maupun kita rayakan. Dan tentu puncaknya itu di dalam sakramen Ekaristi. Mengapa? Karena di dalam sakramen Ekaristi itulah Tuhan hadir dalam tubuh dan juga darahnya. Dan tidak bisa kita lupakan juga bahwa yang namanya Tuhan hadir dalam diri imam ketika menjalankan tugas imamatnya. Ketika seorang imam menjalankan tugasnya dalam menerimakan sakramen-sakramen ataupun juga di dalam merayakan perayaan Ekaristi, ia hadir di dalam diri para imam. Kemudian dalam kehidupan kita sebagai umat Katolik, yang namanya perayaan Ekaristi itu juga seringkali kita kenal dengan sumber dan juga puncak kehidupan beriman kita. Mengapa? Karena di dalam perayaan Ekaristi sungguh-sungguh kita itu melihat kehadiran Tuhan yang nyata dalam tubuh dan juga darahnya. Lah, pertanyaannya, kalau kita lihat saat apa sih yang namanya roti dan anggur itu berubah menjadi tubuh dan juga darah Kristus? Dalam doa syukur agung itu ada yang namanya doa epiklese. Doa epiklese itu apa? Doa epiklese adalah doa permohonan kepada Roh Kudus. Dari 2 doa epiklese dalam doa syukur agung, salah satunya doa epiklese untuk mengubah yang namanya roti itu menjadi tubuh Kristus dan anggur itu menjadi darah Kristus. Ungkapannya seperti apa atau doanya seperti apa, Romo? Doanya seperti ini. Kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Dengan ungkapan doa ini kita memohon Roh Kudus untuk mengubah roti menjadi tubuh Kristus dan anggur menjadi darah Kristus. Dan kalau kita masih melihat dalam runtutan doa syukur agung, setelah doa Bapa kami dalam perayaan Ekaristi itu dilanjutkan dengan doa Anak Domba Allah, atau bisa dikatakan sebagai doa yang mengiringi pemecahan roti. Apakah dengan pemecahan roti itu tubuh Kristus kemudian dibagi-bagi? Ada yang mendapatkan kepala Tuhan, ada yang mendapatkan tangan Tuhan, ada yang mendapatkan kaki Tuhan, dan bagian-bagian Tuhan yang lain.
Tentu tidak seperti itu. Setiap bagian itu selalu memuat keutuhan diri dari Tuhan itu sendiri. Jadi kalau kita lihat ketika kita mengikuti perayaan Ekaristi, entah itu prodiakon ataupun imam yang membagi roti atau hosti itu sendiri, kemudian kekurangan, terkadang yang namanya prodiakon atau imam itu memecah-mecah, membagi menjadi bagian-bagian kecil. Ketika kita menerima bagian yang paling kecil, bukan berarti kita itu menerima bagian kecil dari Tuhan. Yang kita terima tetaplah keutuhan dari Tuhan Yesus itu sendiri. Nah, dan kalau kita perhatikan, setiap kali hosti diangkat dan setiap kali piala yang berisi darah Tuhan itu diangkat, kita memberikan yang namanya penghormatan dan juga penyembahan. Ya, kita berlutut, kita menyembah. Karena apa? Yang kita lihat dan kita sembah bukan lagi roti ataupun juga anggur, tetapi yang kita lihat dan kita sembah adalah Tuhan sendiri. Bahkan juga di luar perayaan Ekaristi, ketika kita melihat prodiakon memberikan komuni bagi orang sakit, kita yang saat itu hadir di tengah-tengah perayaan penerimaan komuni orang sakit, kita juga memberikan penghormatan. Bahkan juga ketika ada yang namanya adorasi sakramen Maha Kudus, kita memberikan penghormatan. Karena apa? Yang kita hormati adalah Tuhan sendiri. Nah, kemudian di dalam gereja kita selalu melihat yang namanya tabernakel, tempat untuk menyimpan tubuh Tuhan. Ada yang bertanya demikian, Romo, mengapa kok tidak dihabiskan saat perayaan Ekaristi selesai? Besok kemudian mengadakan perayaan Ekaristi lagi, terus kemudian memberkati roti dan anggur lagi, menjadi tubuh dan darah lagi yang kemudian disantap selesai dalam perayaan Ekaristi saat itu. Kita harus melihat bahwa yang namanya kebutuhan umat atau gereja itu nampaknya tidak hanya di dalam perayaan Ekaristi. Ada umat yang mungkin sakit, tidak bisa hadir di dalam perayaan Ekaristi. Mereka membutuhkan kekuatan dari tubuh Tuhan sendiri. Oleh karena itu, butuh yang namanya hosti itu juga disimpan di dalam tabernakel. Karena tabernakel itu untuk menyimpan pribadi Yesus yang luar biasa dan kita hormati. Maka yang namanya tabernakel itu juga kalau dibuat itu dengan bahan-bahan yang berkualitas, menunjukkan bahwa di dalamnya menyimpan pribadi yang luar biasa, yaitu Yesus sendiri. Tidak hanya sekali lagi bahannya luar biasa, tetapi juga penempatan di dalam gereja pun juga harus ditempatkan di tempat yang layak, yang menunjukkan kehormatan kita, penghormatan kita kepada sakramen yang Maha Kudus yang diletakkan di dalam tabernakel. Nah, Tuhan itu mencintai kita sampai kematian kita. Ia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dalam sakramen Ekaristi, Ia hadir tidak seperti halnya 2000 tahun yang lalu, tetapi Ia hadir tertara tersamar dalam roti dan juga anggur yang sudah dikonsekrir atau diberkati. Cintanya kepada gereja sampai selama-lamanya. Setiap kali kita hadir di dalam perayaan Ekaristi, kembali kita melihat Dia yang mencintai kita, mau mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa kita. Dan dalam Ekaristi itu pula kita bisa menanggapi cinta Tuhan itu dengan menyembah dan juga menghormatinya. Dan Santo Thomas Aquinas, salah satu tokoh yang cukup luar biasa dalam gereja dan merupakan pujangga gereja, mengatakan bahwa kehadiran Tuhan di dalam Ekaristi tidak dapat dilihat dengan panca indera, tidak dapat ditangkap dengan panca indera, melainkan dapat ditangkap dengan iman. Maka mari kita cintai Ekaristi. Kita lihat dengan iman kita kehadirannya yang senantiasa menyelamatkan dan menemani kita.
Terima kasih dan berkah dalam.